Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya masih terkait dengan GoogleNet. Jadi kalau pada video sebelumnya kita udah belajar cara menggunakan GoogleNet untuk mengklasifikasi beberapa gambar. Nah, ini adalah contoh gambar yang kita klasifikasi pada video sebelumnya. Dan GoogleNet memberikan output klasifikasinya sebagai pomegranat. Pomegranat itu adalah delima kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, bentuknya memang mirip dengan apel secara sekilas. Dari segi warna, pomegranat adalah merah. Kalau belum dibuka, mungkin ya gambarnya itu mirip lah dengan apel yang berwarna merah. Kali ini kita akan coba membahas gimana peluang kita akan coba membahas seberapa besar probabilitas yang diberikan oleh GoogleNet bahwa hasil akhirnya adalah pomegranat. Apakah ada hasil yang lain, artinya apakah ada pemprediksi yang menunjuk ke kelas yang lain kira-kira. Jadi seperti ini saudara-saudara. Jadi GoogleNet itu kan terdiri dari 144 lapis. Lapis yang pertama adalah input, di mana inputnya ini berupa gambar yang berukuran 224 kali 224 pixel kali 3 lapis. 3 lapisnya menyatakan RGB. Nah, kemudian berikutnya ada lapisan konvolusi, pooling, dan relu yang jumlahnya cukup banyak. Dan setelah itu dilakukan flatten, kemudian dihubungkan pada fully connected. Fully connected itu sama dengan multilayer perceptron, jadi sama dengan artificial neural network, bisa terdiri dari beberapa lapis tersembunyi atau hidden layer. Nah, di bagian akhir itu adalah pengklasifikasi yang mana di dalam GoogleNet menggunakan fungsi softmax. Karena kategori gambar yang didefinisikan oleh GoogleNet ada 1000, maka softmax ini hasilnya berupa 1000. Artinya sebuah vektor yang kolomnya atau barisnya ada 1000. Nah, kemudian hasil akhir dari fungsi softmax ini berupa nilai probabilitas yang besarnya antara 0 dan 1. Jadi kalau nilai probabilitas dalam suatu lokasi tertentu itu paling besar, maka itu adalah hasil memprediksinya atau output targetnya. Nah, sekarang coba kita bahas menggunakan contoh, barangkali agak sulit kalau dijelaskan secara konsep. Nah, di sini kita sudah memprediksi gambar 1 menggunakan GoogleNet dan dapat hasil sebagai delima. Nah, kemudian coba classify ini kita tulis ulang di bawahnya. Jadi kalau sebelumnya classify GNet IMG1, sekarang kita ubah sedikit menjadi prediksi sama scores. Classify GoogleNet-nya IMG1. Kemudian pred itu adalah pomegranate. Nah, ini dari mana? Nah, coba kita lihat skor. Skor ini adalah nilai probabilitas yang nilainya antara 0 dan 1. Jumlahnya ada 1000 karena output dari GoogleNet itu ada 1000 kelas. Nah, kita bisa melihat nilainya yang paling tinggi itu ada di mana. Nah, kita coba gunakan perintah bar untuk menggambar gambarnya. Tapi sebelumnya coba kita lihat berdasarkan gini ya. Jadi skor yang paling tinggi, high score. Ini kita buat nama variabel. Kemudian kita batasi nilai skor yang paling tinggi itu sebagai nilai skor yang besarnya 0,1.
Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, perintah ini hasilnya adalah nilai-nilai yang kalau nilai skor itu lebih dari 0,01 maka nilainya 1, tapi kalau nilai skornya kurang dari 0,01 maka ini jadi 0. Nah, sekarang ada berapa banyak yang nilai skornya itu lebih dari 0,01? Coba kita ini ya, kita cari tahu dengan menggunakan perintah sum hex score. Nah, ternyata ada cuma 1. Berarti prediksi GoogleNet sangat kuat karena tidak ada hasil yang lain yang nilainya lebih dari 0,01. Nah, sekarang kalau kita ubah skornya ini, kita ambil tidak 0,01 tapi 0,01. Nah, kira-kira ada berapa nih? Ada 3. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. 3 itu apa aja? Nah, kita bisa melihat itu dengan menggunakan layer terakhir, yaitu kategori name. Coba kita panggil ya. Layer terakhir ly itu sama dengan gnet.layers. Kalau ini untuk melihat seluruh layer. Kalau layer yang terakhir, berarti kan 144 bisa menggunakan angka 144 begini, atau kita bisa menggunakan perintah n kalau di MATLAB. Nah, ini adalah layer yang terakhir, dan di sini ada name, ada classes, ada class weight, output size. Nah, coba kita gunakan perintah class name. Kurang S kali ya. Nah, ini jadi ada ly gnet layer class name. Nah, cuman jangan ly lah, ini label aja, labels. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah bar untuk menggambarkan. Jadi kalau kita gambar bar kemudian high scores, itu akan keluar 3 gambar ini mestinya. Tapi kalau high scores itu ya seluruhnya. Nah, kemudian kalau kita hanya ingin menampilkan 3 gambar tertinggi itu berdasarkan ini ya. Jadi kan tadi ada high score sama dengan scores lebih besar 0,001. Kemudian kita jumlahkan ada 3. Lokasinya di mana aja sebenarnya bisa dilihat dengan cara menggeser-geser. Ini cuman kan tidak efektif. Nah, untuk menunjukkan hasil dari ketiga itu kita bisa menggunakan perintah begini, score dalam kurung high scores, artinya yang ditampilkan adalah skor yang terindikasi high score-nya itu nilainya sama dengan 1. Kemudian bar ini untuk menggambar. Nah, jadi ada 1, 2, 3, cuman perbandingannya kecil ya, ini 1, ini sangat kecil sekali karena tadi ya nilainya 0,001 di sekitar itu. Nah, kemudian untuk menambahkan label kita gunakan perintah tick labels dalam kurung. Nah, kita kan sudah menyatakan ini labels. Nah, sehingga ini labels, kalau label segini berarti ini semuanya. Nah, cuman kalau kita hanya ingin tampil 3 ini, nah buka kurung high scores. Oke, nah jadi ini yang paling tinggi angkanya, jadi dekat 1 adalah pomegranate. Kemudian yang mungkin agak mirip orange, jeruk. Kemudian Granny Smith itu apel warna hijau. Sekarang kita coba contoh lain. Jadi nggak apa-apa ya, agak lama, tapi biar lebih jelas lagi cara penggunaannya. Oke, kita coba ambil gambar dulu di website. Oke, kita buka website sebentar. Nah, kemudian di sini kita coba ambil gambar, misalkan aja tikus atau gajah ya, biar besar. Kira-kira GoogleNet bisa mengenali tidak gajah. Oke,
gajahnya yang jelas aja deh. Nah, semoga kita dapat gambar dalam format JPG atau JPEG langsung sehingga tidak perlu cari lagi. GBR 5. Oke, kita coba prediksi pakai GoogleNet. Jadi GoogleNet-nya udah kita nyatakan ke dalam variabel gnet. Kita tambahkan baris kode di bawahnya. Satu lagi. Nah, berikutnya coba kita langsung gunakan perintah. Oh, belum bisa ya karena kita belum panggil. Pertama panggil dulu gambarnya sebagai img5 sama dengan amrit. Nah, ini gambar kelima sudah JPEG. Kita running. Jadi gambar kelima ini kira-kira ukurannya berapa? Ternyata 1200 kali 1200 pixel, sehingga belum sesuai dengan ukuran input dari GoogleNet. Maka perlu kita resize dulu, yaitu img5 sama dengan im resize img 5 224 kali 224. Oke, jadi sampai sini kita sudah punya gambar kelima yang ukurannya itu sama dengan ukuran input dari GoogleNet. Nah, cuma di sini saya khawatir nanti tidak terekam ya kalau digeser ke bawah lagi, sehingga ini saya jadikan satu dulu. Perintah-perintah yang pertama, atau boleh kita hapus ya karena kita udah ganti gambar yang lain. Jadi ini untuk perintah-perintah yang kita gunakan dari awal sampai akhir saya hapus dulu kecuali GoogleNet. Nah, oke, kita coba jalankan ulang dulu. Clear gnet gambar kelima atau img5. Coba kita tampilkan dulu gambarnya dengan menggunakan perintah show img5. Nah, secara visual kita dapat mengenali bahwa ini adalah gambar gajah. Nah, sekarang apakah GoogleNet mampu mengenali sebagai gambar gajah juga? Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Pred 5 sama dengan scores. Nah, saya tambahkan perintah ini untuk menyimpan nilai skornya supaya kita bisa tahu berapa probabilitasnya, seberapa besar Google mengarah ke suatu hasil. Oke, gunakan perintah classify gnet kemudian img5. Oke, jalankan. Ternyata hasilnya diprediksi oleh Google sebagai tasker. Apa ya tasker itu? Jadi coba kita ketikkan di oke, nanti dulu ya. Sekarang kita lihat aja kira-kira seberapa persen tuh. Nah, seperti yang tadi kita skor sama dengan, jadi skor yang tertinggi. Sekarang kita ambil 0,01 aja. Kemudian kita coba lihat ada berapa banyak sum skor. Ada 3. Seberapa besar perbandingannya antara gambar yang nilainya paling besar dengan yang kurang besar atau yang lebih kecil dari gambar utama. Kita gunakan perintah bar. Label dulu ya, label kita ambil dari layer terakhir gnet.layer terakhir, kemudian kita ambil class name-nya
Oke, perintahnya udah benar untuk ngambil label. Nah, kemudian kita gunakan perintah bar untuk menggambar hasilnya, yaitu apa ya, kok lupa ya, label ya, bar, oh maaf bukan label tapi scores, kemudian scores. Oke, wah ini ada dua gambar yang hampir mirip, 1 dan 3. Nah ini coba kita lihat, 1 ini apa, 3 ini apa. Jelas bahwa 1 lebih tinggi dari 3, artinya Tasker ini adalah yang dikeluarkan oleh Google sebagai hasil akhir karena menggunakan fungsi argmax, jadi yang nilainya paling maksimum. Tapi 3 ini mendekati, artinya ya peluang salahnya ini besar. Oke, ya kalau tidak 1 ya 3 yang benar. Nah sekarang coba kita keluarkan namanya apa aja 1, 2, 3 ini. Tik labels high scores. Pertama Tasker, yang kedua African Elephant, kemudian Indian Elephant. Jadi ini elephant, ini elephant. Apakah Tasker itu memang mirip dengan elephant? Coba kita ketikkan aja di Google gitu ya. Oke, kita buka Tasker itu kira-kira apa. Oh, jadi sekarang kita mengerti kenapa Google memberikan hasil prediksinya sebagai Tasker. Ternyata Tasker itu adalah sebuah merek bir yang terkenal kali ya di sono dan bergambar gajah. Jadi tidak salah-salah amat. Jadi ya masih benar semua sebenarnya dari ketiga hasil itu. Jadi yang pertama Tasker ternyata sebuah merek bir tapi gambarnya memang gajah. Kemudian yang kedua Indian Elephant, yaitu gajah juga. Yang ketiga African Elephant. Jadi tidak ada yang salah menurut saya. Saya kira cukup untuk video kita kali ini. Terima kasih udah menonton. Jadi kalau Anda ingin belajar terkait penggunaan dari deep learning, jangan lupa untuk subscribe dan like dan share video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.